Sahabat, ini kita akan pelajari satu pelajaran yang judulnya Yesus Imam yang Setia. Agak sedikit sulit karena kita berdasarkan kepada firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus di buku Ibrani. Jadi buka saja Alkitab Anda, kita hanya ada di sekitar buku Ibrani. Baik, kita akan mulai pelajaran kita. Tadi kita sudah berdoa, baik kita mulai. Saya bagi pelajaran kita dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah jalan menuju keselamatan. Bagian yang kedua adalah imam besar kami yang sempurna. Ini berbicara mengenai kurban-kurban ya. Kemudian yang bagian ketiga, imam besar kita yaitu Yesus, ini berbicara mengenai jabatan sebagai imam. Dan yang keempat adalah konklusinya. Baik, kita mulai dengan jalan menuju keselamatan. Kita buka Ibrani 5 ayat 1. Kalau ada yang punya Alkitab Ibrani 5 ayat 1, saya bacakan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, lihat ya, imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Jadi di Ibrani 5 ayat 1 dikatakan bagi umat Allah, Tuhan sediakan jalan keluar. Mereka diberikan satu sistem bagaimana mereka boleh meminta ampun dosa kepada Allah Bapa. Yang kita sebut sistem itu adalah sistem kuno, atau yang di dalam bahasa Alkitabnya adalah disebut dengan perjanjian yang lama. Karena perjanjian yang baru adalah Yesus kurbannya, bukan domba. Di perjanjian yang lama adalah domba. Jadi imam mengantarai manusia dengan Allah Bapa melalui kurban binatang. Kita akan pelajari lebih mendalam mengenai sistem ini. Jadi dikatakan di dalam Ibrani 5 juga, nanti ayat 5, yang mengatakan bahwa Yesus, Ibrani 5 ayat 5, adalah, saya baca. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Jadi Kristus adalah imam besar kita. Tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Jadi Yesus menjadi imam besar bukan karena ditunjuk manusia, tapi Allah Bapa yang memberikan tugas. Itu di ayat 5 ya, Ibrani 5 ayat 5. Dikatakan, anakku engkau, maksudnya Yesus, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saya baca ke ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Itu Ibrani 5 ayat 6. Jadi ada kata di sini Yesus ditunjuk oleh imam besar. Tadi di ayat 1 ditunjuk imam manusia untuk perantara manusia kepada Allah. Di ayat 5 Allah menunjuk Yesus sebagai imam besar. Nanti kalau Anda baca di Matius 3 ayat 16 sampai 17, pada saat Yesus dibaptis lalu terbukalah langit, ada Roh Kudus yang turun dalam bentuk merpati dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Kalau di Mazmur 2 ayat 7 sama seperti yang ditulis tadi, engkau kuperanakan. Jadi Allah Bapa yang angkat Yesus menjadi imam besar kita. Kita teruskan di ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonannya dengan ratap tangis
dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini juga membuat Anda bertanya-tanya, doa yang mana? Tentunya adalah doa Yesus pada waktu dia di Getsemani. Nanti Anda boleh baca di Matius yang ke-26, Matius 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-45. Anda boleh baca di sana. Doa itu adalah doa Tuhan kepada Allah Bapa menjelang akhir daripada hidupnya. Kemudian dia menderita, dan dikatakan dengan penderitaan itu ia disempurnakan. Bahkan di ayat 9 kita baca ya, ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, maksudnya tadi ya, setelah berdoa lalu disalibkan, lalu mati, lalu bangkit, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada kita. Matius 5 ayat 9 mengatakan Yesus mencapai kesempurnaannya dan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Tidak ada keselamatan lain yang diberikan kepada manusia hanya melalui Yesus. Itulah Ibrani 5 ayat 9. Baik, kita beralih ke bagian yang kedua. Jadi Tuhan telah menunjukkan jalan menuju keselamatan, yaitu dengan menerima Yesus. Bagian yang kedua, imam besar kami yang sempurna. Ini berbicara lebih banyak kepada kurban atau binatang. Kita buka di Ibrani 7 ayat 11. Mungkin Ibu Dodo Kambe boleh baca Ibrani 7 ayat yang ke-11. Boleh Ibu Dodo, Ibrani 7 ayat yang ke-11. Ayat 11, Bu. Ibrani 7 ayat 11. Ya, 7 ayat 11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Baik, ayat 11 itu merupakan satu ayat yang sedikit membingungkan karena ada Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Nanti saya akan bahas. Saya akan bahas dengan lebih mendalam. Siapa itu Melkisedek? Kita akan pelajari nanti lebih mendalam. Tetapi di ayat 11 dikatakan sistem keimamatan orang Lewi telah tercapai andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Tetapi di ayat 11 yang B, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Jadi dengan kata lain, peraturan yang lama atau kebiasaan atau upacara Ka'bah yang lama yang dilakukan oleh para imam orang-orang Lewi seperti Harun dikatakan tidak sempurna. Itu sebabnya ayat 11 katakan, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar? Jadi dengan kata lain bahwa upacara-upacara yang saya katakan tadi perjanjian lama atau upacara-upacara yang kuno menunjuk kepada imam yang melakukan pengantaraan dengan
melalui korban domba. Ini tidak sempurna menurut ayat 11 ya. Tidak sempurna. Lalu kita harus mencari yang sempurna itu bagaimana? Di Imamat 4 ayat 33 sampai 35 itu dikatakan, atau kita baca deh. Imamat 4 ayat 33 sampai 35. Ada yang boleh baca, biasanya Papa Renginangin. Ibu Dodo boleh baca kalau ada. Imamat 4 ayat 33 sampai 35. Imamat 4 ayat 33 sampai 35. Boleh, Bu? Lalu haruslah ia meletakkan atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapusan dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Ya. Ayat 34. Kemudian imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah. Ayat 35. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan di atas mezbah, di atas segala korban api-apian. Tuhan dengan demikian iman mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Iya, imam melakukan pengantaran minta ampun dosa sehingga dia mendapat pengampunan dari surga. Pertanyaannya, apakah dosanya benar-benar sudah dihapuskan? Tidak dikatakan di situ, tapi dikatakan di ayat 35 dia mendapat pengampunan. Apa yang Paulus katakan? Sekarang kita kembali ke Ibrani 10 ayat 4. Apa yang Paulus tulis mengenai pengampunan ini? Ibrani 10 ayat yang keempat. Saya baca ya, Ibrani 10 ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi apa yang ditulis di Imamat 4 ayat 33 sampai 35 tidak menghapuskan dosa, hanya diberikan pengampunan. Nah, apalagi ini satu problem, satu masalah yang harus dipecahkan, dan Paulus memberi bantuan kepada kita. Ingat Ibrani 10 ayat 4, darah lembu, darah domba jantan tidak mungkin menghapus dosa. Jadi di Imamat 4 ayat 35 hanya imam boleh mohon pengampunan dosa dan diberi pengampunan dari surga. Tetapi dosanya belum diselesaikan. Ibrani 10 ayat 1. Ini untuk mempertegas ya. Saya baca Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Saya stop dulu di sini. Hukum Taurat terbagi dalam 4 bagian besar, ya. Ada yang hukum mengatur tentang moral hidup manusia. Lalu ada hukum yang mengatur mengenai pemerintahan. Lalu ada hukum yang mengatur mengenai seremonial atau upacara keagamaan. Lalu ada hukum kesehatan. Nah, jadi kalau Alkitab katakan hukum Taurat berarti 4-4-nya termasuk di dalamnya ya. Nah, ini berbicara mengenai hukum seremonial atau upacara di Ka'bah. Saya teruskan. Hanya terdapat bayangan saja di hukum Taurat dari keselamatan yang akan datang. Jadi ada rencana keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat tidak merupakan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Jadi setiap hari orang berdosa dibawa korban binatang ke Ka'bah. Lalu di Imamat 4 tadi sudah dikatakan dipercikan ke tanduk
lalu ke bawah mezbah, lalu setahun sekali dipercikan lagi darahnya itu ke horden, setahun sekali hari Grafirat namanya, diangkat horden itu, imam besar masuk ke bilik yang maha suci, bertemu dengan Allah untuk pengampunan. Di Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hukum-hukum itu, upacara itu tidak menyempurnakan pengampunan dosa. Baik, kita teruskan. Apa solusi yang diberikan oleh Paulus? Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Bu Dodo boleh baca Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Ini kita lagi berbicara mengenai korban ya. Mengenai domba, sapi, burung merpati, dan darah Yesus. Baik, ayat 11, Ibrani 9, ayat 11 dan 12. Kristus telah datang sebagai imam besar Ya, untuk baik yang akan datang. Dia telah melintas kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. ya. Ayat 20. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat itu katakan dengan Yesus masuk ke bilik yang maha suci, bukan membawa darah domba, darah lembu, atau darah binatang, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Haleluya. Tuhan sebagai imam besar, dia membawa darahnya sendiri untuk menjadi penebusan yang kekal. Itu tadi yang dibacakan di ayat yang ke-12 ya. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sekarang jalan mulai terbuka. Bagaimana orang bisa mengampun dosa melalui darah Yesus. Ayat yang ke-16 Bu, boleh tolong baca Bu. Bu Dodo ayat yang ke-16 sampai 17. Ayat 15 Bu, 15 sampai 17 Bu. Ayat 15. Ibrani 9, 15 sampai 17. Ya. Ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menembus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ayat Boleh stop 16. dulu Bu, stop dulu. Ayat 15 dengan jelas mengatakan yang bisa menebus hanyalah darah Yesus. Oke, lanjutkan Bu, ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Ayat 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian dan pembuat wasiat itu. Ya, Ayat 17. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia berlaku lama pembuat wasiat itu masih hidup. Anda mengerti ayat ini? Ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang ke-15. Jadi dikatakan pembuat wasiat berlakulah kalau maksudnya wasiat itu menjadi sah kalau yang membuat wasiat telah meninggal. Yesus telah meninggal di kayu salib. Dia telah memberikan darahnya untuk menjadi penebusan bagi kita. Yesus telah mengampuni dosa kita, dan karena kematian Yesus kita menerima wasiat, ahli waris dari kerajaan surga. Jadi lengkaplah, terjawablah bagaimana kita dapat mendapatkan kelepasan dari dosa karena darah Yesus yang membuat wasiat dan yang telah meninggal, dan yang oleh sistem yang kuno atau sistem perjanjian yang lama melalui darah daripada binatang
itu tidak berlaku. Itu sebabnya pada waktu Yesus di atas kayu salib, lalu setelah dia berkata-kata, sudahlah tiba saatnya, maka tirai Ka'bah itu robek dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas ada manusia yang robek. Tapi ini dari atas ke bawah. Berarti tangan Tuhan melalui para malaikat telah merobek. Lalu apa artinya robek? Artinya bahwa upacara tentang seremonial Ka'bah ini sudah tidak diperlukan. Karena Yesuslah imam besar. Karena Yesuslah domba yang dijanjikan. Itu nanti kita pelajari lagi dalam waktu yang lain ya. Jadi kita sudah mendapat jawaban bahwa kurban yang dilakukan di dalam sistem seremonial yang lama atau perjanjian lama kita sebutkan itu tidak sempurna, hanya sempurna setelah Yesus datang mati untuk kita, mencurahkan darahnya, dan sekarang Yesus di surga sebagai imam besar, dia bawa darahnya sendiri. Itulah kelepasan dari dosa untuk selama-lamanya. Baik, kita sampai kepada bagian yang ketiga sekarang. Sekarang kita mau bicara mengenai jabatan imam. Imam besar kita adalah Yesus. Kita mulai dulu dari awal ya supaya kita lebih mudah. Bilangan 3 ayat 10. Apa yang dikatakan di bilangan 3 ayat 10? Siapakah atau kualifikasi dasar apakah yang dibutuhkan seorang imam? Bilangan 3 ayat 10. Bu Dodo boleh bilangan 3 ayat 10. Bilangan 3 ayat 10. Ya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatan sebagai imam. Ya. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jelas ya. Harun dan keturunannya diberi jabatan oleh Tuhan sebagai imam-imam. Orang awam yang coba-coba melakukan pekerjaan keimamatan itu haruslah mati. Contoh, bilangan 16. Bu Dodo bilangan 16 ayat 39 sampai 40. Itu adalah contoh dari orang awam yang mencoba mengambil alih tugas keimamatan itu dari seorang keturunan Harun atau orang-orang Lewi. Ada Bu, 39 sampai 40. Bilangan 16 ayat 39 sampai 40. Boleh. Kalau enggak saya baca bilangan 16 ayat 39 sampai 40. Ini adalah contoh orang awam yang mati ya. Ayat 39 dan 40. Maka Imam Eliezer mengambil pembaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mezbah. Ayat 40. Itu menjadi satu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Saya kasih tahu Korah, nanti baca di ayat-ayat yang sebelumnya ya. Bagaimana Korah bersama dengan teman-temannya 250 orang memberontak kepada Tuhan, memprotes Musa dan Harun sebagai imam. Apa urusan kamu menjadi wakil kami? Dan saat itu juga Tuhan
Korah bersama teman-temannya, istri dan anak-anaknya di depan kemah kudus. Dengan 250 mesbah yang mereka bangun, ditelan bumi hidup-hidup. Mereka mati karena mereka melawan kepada Musa dan Harun. Nah, ayat 40 tadi mengatakan tidak ada siapapun orang yang menjadi imam melakukan keimamatan tapi bukan keturunan Harun. Dia harus mati. Oke. Keep dulu di sana. Saya mau bawa kita kepada jawaban daripada Paulus di buku Ibrani. Apa yang Paulus tulis? Ibrani 7 ayat 11, Bu. Ibu Dodo masih bisa dengar Ibrani 7 ayat 11? Ibrani 7 ayat 11. Ibrani 7 ayat 11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab imam telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak katakan menurut peraturan Harun? Iya. Apakah perlu ada orang lain? Nah, ini saya mulai masuk kepada penjelasan mengenai Melkisedek. Melkisedek bukanlah keturunan Harun. Dia juga bukanlah orang Lewi seperti yang di Keluaran 4 ayat 14 ya. Nanti kalau Anda baca di Keluaran 4 ayat 14, orang Lewi itu adalah anak-anak sulung dari semua suku Israel, diambil Allah menjadi imam-imam di Ka'bah Tuhan yang disebut dengan orang Lewi. Dan nenek moyang mereka semua orang Lewi adalah Abraham. Nah, sekarang saya mau masuk kepada penjelasan itu. Sebelumnya saya mau kita baca Ibrani 7 ayat 1 sampai 3 supaya kita mengerti apa arti Melkisedek. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3 saya baca ya. Sebab Melkisedek adalah raja Salem. Melkisedek adalah raja Salem. Salem artinya damai dan sejahtera. Sehingga ada kota yang bernama Yerusalem itu dari sini asalnya, yaitu raja damai sejahtera dan imam Allah. Jadi Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Melkisedek memberkati Abraham. Abraham tadi kita ketahui melalui Keluaran 4 ayat 14 adalah bapak dari para imam, orang Lewi. Kepadanya pun Abraham, ayat 2, kepadanya pun Abraham, maksudnya kepada Melkisedek, memberikan persepuluhan dari semuanya. Maksudnya pada waktu Abraham mengalahkan kerajaan-kerajaan sekitar Israel, dia membawa jarahan. Dari semua jarahan perang itu 1/10 diberikan kepada Melkisedek. Menurut aturan, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ayat ketiga, 7 ayat 3. Dan ia tidak berbapak. Nah, ini sudah mulai dibuka identitas daripada Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Nanti jangan bertanya lagi ya. Ini ayat 3 sudah katakan. Ibrani 7 ayat 3. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan, baca pelan-pelan di situ, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Anda sudah mendapat jawaban Melkisedek itu apa? Identitasnya sudah jelas. Ia tidak berbapak, ia tidak beribu, dia tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Jadi Alfa dan Omega.
Anda boleh tahu siapa itu Melkisedek. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ini masalah terjemahan ya. Nanti baca di Bible lebih jelas. Dan ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Siapa yang menjadi imam selama-lamanya? Yesus. Jadi siapa itu Melkisedek? Dia juga adalah manusia. Karena dia pernah turun ke bumi. Dia menderita sama seperti kita manusia menderita. Sekarang dia di surga, dia menjadi imam besar kita, menjadi pengantara kita. Dan ia dikatakan menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi dari ayat 3 ini kita sudah tahu pengertian Melkisedek itu adalah Yesus. Ya, dia tidak punya orang tua. Mungkin Anda masih bertanya, apa maksudnya tidak punya orang tua? John MacArthur, seorang ahli teolog, menulis setelah dia membaca terjemahan yang lebih baik mengenai Ibrani 7 ayat 3 yang ditulis oleh Persita Syria kuno, di dalam bukunya Persita Syria kuno, dikatakan orang tua Melkisedek tidak tertulis oleh silsilah Alkitab. Melkisedek bukan alien atau orang yang datang dari planet lain. Alien ya. Yang datang dari luar angkasa. Hanya masalahnya Melkisedek tidak punya kartu keluarga. Tidak punya KTP seperti kita. Karena tidak ada orang tuanya, jadi tidak ada kakaknya. Tidak punya KTP atau identitas hidupnya. Alkitab tidak pernah menulis keberadaannya. Tidak pernah ada dokumen dimanapun yang menyatakan mengenai kehidupan Melkisedek selama di dunia. Tetapi dia adalah imam besar dan Raja Salem. Coba kita baca Ibrani 7 ayat keempat sampai ayat yang kelima. Ayat 4 dan kelima ya, Ibrani 7 ayat 4 saya bacakan. Camkanlah betapa besarnya orang itu, maksudnya si Melki, yang maksudnya kepada Melkisedek, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan persepuluhan dari segala rampasan yang paling baik. Jadi Abraham saja memberikan perpuluhannya kepada orang Lewi. Abraham maksud bapak orang Lewi. Biasanya di Ka'bah orang-orang membawa persepuluhan, yang terima adalah orang Lewi atau para imam. Tetapi rupanya imam-imam juga harus membayar persepuluhan. Itulah yang dicontohkan oleh Abraham. Bapak leluhur orang Lewi membawa persepuluhan